Selamat datang di kamera depan bersama kita duo gabut. Duo gabut. Terus punya lambang kayak gini kali ya. Cocok deh. Duo gabut. Ini gua, ini lu deh. Itu maksudnya. Bikin logo baru lah gua. Jadi gua punya teman. Ada cerita dia. Apa? Ketemu orang yang selalu pikirannya tuh positif kayak lu lah. Amin, amin. Kan positif lu berpikirnya. Bisa juga dibilang naif lah. Mengapa? Anjing bencong. Pak you boti. Ya. Sebelum kalau lah bahas sedikit ngalor ngidul kayak jadinya. Ya nggak apa-apa lah. Ada yang lagi rame, vokalis yang lagi nge-hype banget tuh kan, nyebut Nora ke kameramen karena si penonton ada yang apa namanya mendiskriminasikan lah, diskriminasikan Boti. Gimana tuh Pak? Goblok sih itu. Fuck you Baskara. Mana anjing fans-fans India. Tolol. Biasanya gitu Boti sih. Boti yang gitu. Ngambek sama dengan pelaku. Iyalah. Ya. Iyalah. Iya. Lagian juga sekarang udah ini kan apa? Udah ada apa tuh? Presiden ngumumin. Nah, betul tuh ancaman negara. Iya kan ya. LGBTQ. LGBT. Ternyata banyak ya LGBTQ plus. Banyak kan turunannya tuh yang aneh-aneh tuh, penyimpangan kan. Kita nggak apa? Kita tidak anti perbedaan, tapi kita anti penyimpangan. Boti tuh menyimpang itu mah jelas. Ya iya, kalau menurut apa namanya buku Tatang Sutarman. Menurut iya secara penglihatan logika juga kan aneh lah. Aneh. Apalagi di luar negeri kan ada yang mengidentifikasi dirinya jadi pagar lah. Ada bos. Aduh. Tapi gue salut sih sama, pernah baca juga kan sama MUI. MUI tetap ngotot dan kekeh bahwa nggak bakal bisa itu apa legal sih? Iya gitu. Ya iyalah. Malah lu pokoknya buat Hindia tobat lu mendingan. Bukan Hindia ya, Baskara. Hindia mantap. Bahaya ya. Baru mikir gue anjir. Ya aneh juga sih sekelas dia yang vokal sama pemerintah gitu kan, tentang kebijakan, terus dia vokal sama yang lainnya juga. Tapi ini yang udah nyata-nyatanya jelas keanehan gitu, penyimpangan malah dibela. Iya, kalau dilihat-lihat sih nggak ngebela, tapi aneh statementnya gitu kan. Itu. Tadi udah balik lagi ke temen lu yang. Pokoknya jauhin dulu Boti. Bukan jauhi apa? Ingetin lah minimal. Ingetin. Sadar lu. Gitu. Sadar, balik lagi. Ini tuh enak. Duo gabut. Lupa sih gue tadi. Yang selalu positif. Jadi gue punya naif. Bener, gue punya temen positif. Bahkan, ini kata teman gue ya. Dia tuh pernah traveling. Ininya, petisnya. Ini kan aja anjir. Beda konteks. LGBTQ udah itu stop dulu, penyimpangan stop, fetish stop. Iya. Lupa. Iya, dia pernah suatu hari traveling, jalan-jalan benar. Sendiri dia emang. Kita berhenti dulu. Teman baru kenal berarti. Baru kenal. Iya. Nggak tahu asal usulnya. Dari mana? Nggak tahu tuh siapa.
ngobrol katanya tuh dia tuh. Kebetulan temen gue ini cowok kan, yang di sebelah ini cewek. Iya. Ngobrol terusan tuh. Nggak ini. Nah terus si temen gue tuh sampai nanya ke si ceweknya. Jadi ini konteksnya yang selalu berpikiran positif nih si ceweknya ya, bukan teman guanya. Temen gue tuh aneh aja gitu. Kenapa orang tuh bisa ada yang kayak gitu? Iya. Di Dunia ini. Dunia yang indis ekonomi. Aneh dia. Teman gue ini nanya kan ke si Ceweknya. cewek nih, bukan ceweknya lah, ke si Mbak. Ke si cewek ini. Sebut saja namanya Yani lah. Iya. Ke si Yani nanya, Yani, kamu nggak takut ngobrol sama orang asing? Kan ya kita nih baru kenal, tapi kenalnya di pesawat loh. Iya. Baru kenal, diajak ngobrol, dan langsung inilah. Welcome. Welcome waktu ke buku. Selamat datang. Iya. Langsung nyambung lah gitu. Bahkan si Yani ini nggak segan-segan ngasih tahu kegiatannya apa, terus tentang kesehariannya gimana, pribadinya kayak gimana. Dalam lah langsung. Langsung dalam. Temen gue kan heran kan, nanya, lu nggak takut? Gue kan orang asing, kalau udah berani banget sih gitu. Didikan orang tua kak katanya. Jadi harus selalu positif katanya kalau nanggepin semua hal. Walaupun dia cerita pernah ditipu juga tuh. Gitu. Jadi konteksnya adalah dia tuh ini di perjalanan balik ya. Ini si teman gue nih belum balik traveling lah. Udah selesai lah. Udah selesai mau balik. Dia tuh mau ngelamar kerja. Si Yani ini ke Jakarta. Bukan ngelamar kerja juga sih, ngelamar kerjanya mah udah. Cuma lagi pemberkasan gitulah. Iya. Ngurus berkas-berkas. Tahap lanjutan lah. Kebetulan dia tuh mau ke Amerika. Pelayaran. Jadi dia ngurus visa apa kali lah, segala macam. Nah ke Jakarta ini, dia tuh baru 2 kali. Si Yani itu pertama sama temennya katanya. Jalan-jalan. 4 hari 3 malam, jalan rinci banget tuh. Sama ini. Iya. Baru pertama. Nah jadi si temen gue ini, ya mungkin dia juga kasihan atau gimana ya. Takutnya si Yani ketipu lagi. Ingetin lah, ini udah benar belum nih kerjanya, udah fix belum? Udah kak, soalnya ini udah beberapa tahap. Dulu juga aku pernah ditipu katanya. Jadi apa tuh ngelamar di Job Street. Oh iya. Nah, Job Street pernah ketipu dia, katanya kerja juga ke Jakarta. Iya. Berarti dia udah 3 kali ya? Ke Jakarta tuh. Sama temennya ketipu sama ini. Ini udah nyampe Jakarta juga katanya tuh. Tapi bukan Jakarta, tapi di Cikarang. Oh, pas nyampe ke pulau ini tuh. Cikarang katanya. Masuk tuh dimintain, udah pokoknya dia habis sampai 8 juta di situ, sampai dia nggak punya tiket buat balik katanya. Dibeliin sama orang tuanya buat balik gitu. Nah kalau yang ini mah dia katanya dibawa sama temennya lah gitu. Jadi ke Jakarta pun dia sambil nemuin temennya. Iya. Gitu, jadi ada yang nganter lah. Nah terus si Yani nggak, si teman gue ini karena ya mungkin kasihan lah ya. Iya. Ngajak makan. Ngajak makan. Kan karena ya tadi kasihan lah. Iya. Terus si Yani tuh kayak ini. Kayak orang blon. Orang blon. Iyalah gitu. Ya lugu mungkin ya. Karena selalu berpikiran positif. Ditanya kan. Kamu udah makan belum ya nih? Belum sih kak. Gimana kalau makan dulu? Kita makan dulu. Kalau temen lu teh. Makan. Terus makan ngopi. Iya.
ditanya lagi sama temen gue kan, mastiin. Lu beneran gak takut? Gimana kalau nanti ternyata gue orang jahat? Atau gue culik lah? Kayaknya sih enggak. enggak. Lu pernah ketipu kok enggak? Gitu. Dia ya percaya gitu sama orang baru, apalagi orang asing, Dim. Iya. Masih ada orang begitu. Menurut lu, kenapa tuh secara metafisik? Apa karena teman gue nih ganteng, Dim? Apapun emang kayaknya temen lu tuh satu frekuensi. Gitu, satu frekuensi juga ya tahulah kemana tujuannya gitu. Si temen lu tuh. Oh, temen gue ini terkenalnya mesum loh. Iya, kayaknya. Jadi berarti mau dimesumin? Gak tahu juga. Ya mungkin itu hanya karangan belaka. Iya sih, bener. Iya kan lu nggak bisa mastiin dia pernah ketipu atau enggak. Nah sebenarnya si temen lu juga konteksnya kalau mau dilihat-lihat juga positif. Gitu kan bisa berani ngajak makan orang baru. Gitu. Gimana kalau misalkan ternyata temen gue yang ditipu? Iya. Ternyata dihipnotis? Iya, ataupun dia penipu. Kan bisa. Iya juga ya? Iya. Karena temen lu juga positif itu. Pengen bayar sama orang tapi ditipu. Gitu kan. Itu frekuensi aja berarti. Frekuensi. Itu kata temen gue tuh lama loh. Kayak yang dari pesawat kan main lama. Belum lagi pas. Ini temen lu kapan ceritanya? Ya beberapa bulan lalu lah. Beberapa bulan lalu. Iya. Gitu. Pas masih banyak libur-libur kejepit lah. Temen gue liburan. Iya. Tapi enak. Apa maksudnya? Apa si teman lu hebat juga ya kemana-mana selalu sendiri ya? Ya kalau mau traveling sendiri apa yang mau diiniin gitu kan? Traveling sendiri itu. Ada beberapa orang juga. Ada juga nih temen gue satu lagi sama itu juga. Nih, tapi temen gue di Jakarta. Dia senangnya traveling sendiri, tapi ke tempat-tempat horor. Ini udah pernah tayang nih, ada Mas Dedi namanya. Narasumber. Gue pas ke Jakarta nganterin invoice. Iya. Masih balo kan berdua. Karena bete. Ngonten dulu. Mas Dedi kita ngonten yuk. Karena gue udah lumayan kenal sama dia beberapa kali rekon bareng kan keluar luar kota kan. Udah deket lah. Terus dengar juga dia sering traveling sendiri sambil ya itu tapi travelingnya ke tempat-tempat horor. Ada. Gue tanya kan kenapa sih seneng banget bepergian sendiri gitu. Nggak tahu nyaman aja. Jadi dia mah bisa loh. Sekarang bete nih. Jogja Besok. Ke RPS. Tiba-tiba bisa gitu deh. Jadi balik gawe mesen tiket langsung berangkat. Terus nemu kenyamanan kali di RPS. Ini sekte kali ya. Iya dari pulang kerja nyiapin dulu tuh sajen. Iya, nah dia bisa PP, kalau dia mah gila emang. Si Mas Dedi itu. Bisa PP dia. Kesono cuma pengen misalkan ngehirup udara hijau. Atau ke Bali menghirup udara laut. Iya. Habis itu balik lagi. Besok itu kerja lagi. Iya. Ya, lebih ke banyak duit ya. Kalau banyak duit. Iya bisa sih kayaknya kita juga. Kita juga bisa ya. Iya bener-bener. Nah ini kan mending. Aduh, ke Bali juga kalau nggak ada yang bayarin nggak kebalik aja kita. Baik lagi ke tema Dim. Kenapa ya masih ada orang-orang yang begitu ya, yang maksudnya gampang percaya atau bukan gampang percaya lah, nggak takut sama orang asing. Cewek lagi. Ya mungkin ya. Mungkin juga dia udah merasakan hal-hal yang memang yang udah ditakutin, Pak. Kayak ketipu tadi udah berarti. Udah. Jadi
oh rasanya ketipu tuh seperti ini. Jadi dia juga udah nggak takut lagi buat ketipu biasanya. Berarti dia siap ketipu lagi gitu? Ya mungkin buat siap ketipu lagi. Dan ya memang udah terpatri kali dia tuh nggak bisa overthinking kan. Jadi selalu positive thinking dan umhabrehna lah cara Sunda mah. Iya sih benar. Gitu. Ya kalau misalkan lu bilang gua selalu positif juga gua belum sampai tuh ke sono. Gitu. Iya lu positif. Iya maksudnya gua belum sampai kalau misalkan dapet orang baru apa ini baru bisa langsung percaya ya minimal udah ngobrol 15 atau 20 menit dulu baru tuh gitu ya tetap maksudnya Ya sih lu juga banyak overthinkingnya sih lu. nah kalau itu iya kan terus apa namanya belum sampai ke tahap ke sono karena ya memang yang udah pernah dialamin kalau gue pribadi kan kalau gue pribadi yang udah dialamin sesuatu hal yang nggak mengenakan itu gue nggak mau sampai terjadi lagi kalau gue mah gitu tapi kalau ada konteksnya ya gue nggak mau suujon kalau mah ada konteksnya mah misalnya lagi bepergian tiba-tiba ada yang ngajak makan mau nggak lu? Ya gimana case ke belakangnya dulu Belum kenal. ya kan gue tadi 15 menit sampai 20 menit ngobrolnya nyambung. Iya nggak? Kalau ngobrolnya misalkan ada orang yang ngajakin ngobrol duluan, tapi pas gue ngasih bahasan dia jawab ya, terus dijawab nggak, oke, gitu. Nah gue juga mikir dong, tadi tempat makan ngapain kuat amat kan? Gitu, nggak ada pembahasan lebih lanjut, terus nggak ada ini malah ngelama-lamain waktu. Itu mending pulang aja. Iya benar. Ya, kecuali kalau responnya bagus. Nah, kalau responnya bagus, tektokan, terus gua ngasih jawaban yang memang gua tahu, gitu. Terus dianya juga pas gua tanya balik ngasih jawaban yang panjang. Yang ya misalkan gitu gandeng gitu. Berisik. Maksudnya ya tektokannya lancar lah. Kalau tektokannya lancar ya mau-mau aja. Karena kan silaturahmi juga salah satu hal yang bagus juga, nggak ada jeleknya kan. Iya benar. Gitu bisa jadi temen, saudara. Gitu nanti konteksnya. Jodoh. Gitu. Ya, jodoh mah jauh lah Pak. Jauh sih. Ya kan kita lagi ada jodohnya dulu nih sekarang. Ya, buat orang. Oh iya. Jadi buat orang. Lah kan konteksnya yang makan kita. Maksud jodohnya buat orang. Ya, siapa tahu kita bisa nambah. Nambah rezeki. Iya, nambah rezeki. Gitu. Nah, kebetulan temen gue ini dikenal orangnya ngomong mulu, cerewet. Tapi gini nih, tapi kan kayak Mas Dedi gitu kan, dia traveling sendirian, lu berani nyebut nama nih. Kenapa ke temen lu ini lu nggak berani nyebut nama? Soalnya ini gue sebel sama orangnya. Jangan. Ya. Terus apa tadi? Ngomong mulu. Ngomong mulu. Si temen lu nya. Ada mungkin si Yani-nya ada perasaan nggak enaknya nggak? Aku diajakin ngobrol mulu, gue diajakin mau deh gitu. Atau ya gue harus tahu si Yani-nya dulu. Kan ada orang-orang yang emang seneng ngobrol, ada yang emang orang seneng ketenangan. Oh iya. Ada ketenangan, terus ini juga atau emang nggak enakan, jadi sebenarnya dia pengen istirahat, tapi diajak ngobrol mulu kan nggak enak tuh kalau dianya diem aja. Gitu. Kita harus kenal dulu sama Yani yang nggak bisa. Ya gue kan nggak enakan kan gue. Namanya kan. Iya. Nah.
Tadi jam 10 tadi. Jam 10 ya? Iya. Sekarang udah 25 sekarang. 5 menit lagi. Oh masa sih? Cepet banget perasaan. Cepet lah kalau setengah jam lah. Iya udah 21. Iya. Potong lampu 21 tetap. Iya. 6 menit. Gitu. Gue tuh pengen ngebahas ininya sebenarnya dari kasus itu. Iya masih ada orang yang begitu tuh. Maksudnya sekarang nih nggak semua orang jahat-jahat gitu, Dim. Ada yang pikiran positif juga ada loh. Ya banyak sebenarnya. Karena kan yang bikin kalau menurut gua pribadi yang bikin kita positif tuh ya media juga. Yang kita mikir-mikir negatif tuh karena sesuatu hal yang jelek tuh muncul Oh pantesan di media. Gua tergantung media yang kita tonton ya, media sosial. Iya, betul. Kayak mungkin ya, sama ininya juga modus-modus yang baru tuh banyak. Gitu. Kalau zaman dulu ya, kalau pikiran gua ngelihat orang di pinggir jalan malam-malam terus mogok, kasihan pengen nolongin kan. Tapi karena modus itu ada dan tersebar di media, jadi takut. kita kan jadi jaga-jaga lah minimal. Iya sih bener sih. Gitu. Nah itu sih. Maksudnya otak gue tuh mesum, gue nontonnya itu mulu seksi-seksi mulu kali ya. Bisa jadi. Melanie orang juga itu. Iya, Melanie Subono. Ricardo. Berarti tuh si Yani tuh mungkin nontonin mulu Mama Dede kali ya. Sejadi kan Mama Dede marah-marah mulu kalau lagi dakwah, marah lucu gitu. Bu Haji. Gue inget banget itu tuh. Marahin nama saya Haja. Diomelin enggak apa. Ada Ustaz ngomelin jamaah, keren Mama Dede. Iya. Respect. Iya, keren lah maksudnya. Top Mall apa? Sesuai ini dia lah gitu, pendirian dia. Kalau kata dia salah, ya salah. Keren. Respect. Itu salah satu Mama Dede ya, salah satu acara tausiah yang selalu gua nantikan pada masa itu tuh. Karena ya seru aja gitu. Terus sama co-hostnya mantap kan. Cing Abdel. Seru. Mama Dede. Pernah nonton. Subuh itu kan. Enggak sih, jam 5:30. Itu kan udah wayah-wayana mau berangkat kerja, makan. Yes. Siang mulu apa bangunnya. Gue bangun pas acara tinju baru gue bangun. Jam 10. Bener-bener gak botas juga kayak si Yani gitulah. Iya. Pikiran positif. Tapi kalau gua saran ya emang kita harus gitu sih. Karena kan pikiran positif itu yang ngebawa kita juga buat ke hasil yang bisa positif. Tapi seujon juga perlu, Din. Manifestasi. Seujon perlu loh. Jangan nganggap orang tuh baik mulu. Iya, kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang nggak sefrekuensi atau yang bisa dikatakan nggak baik gitu kan. Itu kan salah satu perjalanan juga. Kita nggak bisa nyalahin ke orang itu dong. Kita ya lihat dulu diri kita ya, mungkin diri kita di zaman dahulunya ya kita nggak baik gitu kan. Di past life. Iya. Kita juga pernah nyakitin orang, semisal kita pernah sering lagi gue nyakitin orang. Iya, gitu kan. Makanya kita ketemulah dengan perjalanan itu. Tapi ada nggak orang yang dia tuh kalau misalnya gua misalnya gua ngajak ngobrol lu nggak kenal nih sama gua ya. Gua ajakin siapa lu. Ya?
Ya ini contoh. Kan biar mendalami peran. Iya. Kita nggak kenal ya. Tapi gue ngajakin ngobrol lo, terus lo langsung ngeklik sama gue. Ada nggak orang-orang yang begitu dia? Ya ada lah. Ada Ya? Ada, ya itu kan salah satu intuisi juga yang datangnya dari dalam, rasa. Siapanya? Ya dua-duanya lah. Kalau misalkan salah satu nggak ngeklik, ya nggak bakal. Nggak, maksud gue setiap orang yang diajak ngobrol tuh selalu nyambung gitu. Oh ya itu ada, ya berarti kan humble. Ya nggak. Pedas dong. Sambel itu mah. Si orang itu humble terus bisa ngebawa suasana. Ya itu salah satu karakter yang ada di lu menurut gua. Emang ganteng sih gua. Humble, Pak. Humble, ya? Itu namanya kepedean. NPD. Pick me. Itu gitu. Jadi lo tuh bisa ngebangun ngebangun suasana, nyari tema apa? Mursadat. Kiper Persib. kemana ya? Waduh, legend Jadi itu. PNS. Oh, kayak Iya, ini PNS. ya siapa? Cecep, Atep. Atep PNS gak sih? Enggak, dia Oh, enggak ya? MBG. Atlet MBG. Enggak nyurup, Atep MBG. Nah, gitu. Di contohnya yang gue pernah cerita juga tuh di channel sebelumnya atau di live ini gue lupa kan. Apa tuh? Yang pas di Jogja udah habis kan obrolan sama Mbak Cici. Pas Oh. Mbak Cici ke hotel tuh. Iya. Gue suruh nemenin tapi gue juga bingung kan. Gitu. Tapi pas lu datang langsung ngobrol kan. Nah gitulah salah satunya. Ada. Gitu ya. Tapi nggak tahu juga tanggapan Silawannya. Tahu risih, nggak tahu nggak enakan, nggak tahu emang ke bawah suasana. Iya, benar. Begitu kan. Gitu. Tapi kalau sejauh ini ke gue ya kalau gitu ke bawah suasana. Kalau apa? Ya kalau begitu. Kalau ada orang yang kayak gitu. Iya, karena Bukan gak enakan lo. enggak, karena basicnya kalau gue ya seneng ngobrol gitu, tapi ya memang harus bareng lah. Sebenarnya tuh gimana? Harus maksudnya ya dia juga seneng, gue juga seneng. Harus satu frekuensi. Satu frekuensi. Kalau misalkan enggak ya juga guanya susah juga kadang nyari tema gitu. Ya dia juga susah kan nyari kan. Kemana ya tema? Tema sadar. Iya. Kemana ya itu Pak tema ya? Kata-kata hari ini, tetaplah positif. Iya, dan jangan buang-buang jauh pikiran negatif. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.